Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, belajar telekomunikasi hidup gak no sinyal. Sebelum kita masuk ke dunia telekomunikasi yang penuh frekuensi, gelombang, dan sinyal yang kadang lebih sulit ditebak daripada perasaan gebetan, mari kita mulai dengan perkenalan kecil-kecilan. Nama saya Mentari Puspitasari dari kelas PTAI 1A dengan NIM 2502055020019. Dan saya sedang mencoba memahami bagaimana suara saya bisa dikirim lewat udara, kabel, cahaya, sampai luar angkasa. Padahal wifi kamar sebelah aja kadang nggak nyampe. Dari materi ini, kita bakal kenalan dengan berbagai teknologi canggih. Intinya, semua teknologi ini bekerja sama supaya kita bisa video call, kirim chat, nonton drama, sampai stalking akun orang tanpa buffering. Semoga setelah belajar materi ini, kita bisa ngerti bagaimana komunikasi bekerja dan semoga komunikasi kita di dunia nyata juga ikut lancar tanpa inferensi. Langsung saja, saya akan membahas tentang rangkuman materi pertama, yaitu pengantar dasar telekomunikasi. Pengertian telekomunikasi berasal dari kata tele yang artinya jauh dan komunikasi, yaitu berbagi informasi. Artinya proses mengirim dan menerima informasi jarak jauh menggunakan teknologi. Yang kedua, bagan sistem telekomunikasi terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama sumber informasi, yang kedua pengirim atau transmitter, yang ketiga media transmisi, yang keempat penerima atau receiver, dan yang kelima adalah tujuan atau destination. Sumber informasi seperti data, yaitu suara manusia, SMS, sinyal, gambar, video, dan lainnya. Pengirim, yaitu transmitter, berfungsi untuk mengubah, mengkodekan, memodulasi, memperkuat, dan mengirim sinyal. Komponen penting yaitu osilator, modulator, amplifier, up converter, dan antena. Jenis transmisi yaitu seperti analog radio AM atau VM, digital, seluler, wifi, TV digital, dan optik yaitu serat optik. Media transmisi dibagi menjadi dua, yaitu grounded media dan ungrounded media. Penerima yaitu receiver. Tugasnya yaitu mengubah sinyal dari media transmisi menjadi bentuk yang dapat digunakan, di mana prosesnya meliputi demulasi, decoding, penguatan, filtering, dan sinkronisasi. Di mana komponen pentingnya yaitu RF, amplifier, mixer, demulator, ADC decoder, baseband, dan prosesor. Tujuannya yaitu perangkat atau sistem yang menerima dan menggunakan informasi seperti perangkat individu, HP, komputer, TV, sistem jaringan seperti server, aplikasi layanan seperti pesan, media sosial, dan lainnya. Materi kedua adalah alokasi frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus gelombang elektromagnetik per detik diukur dalam hertz, digunakan untuk mengirim suara, data, dan video melalui udara, kabel, atau ruang hampa. Alokasi frekuensi adalah pembagian pita frekuensi untuk berbagai layanan seperti telepon seluler, radio, TV, radar, dan internet berkabel. Spektrum frekuensi dibagi menjadi beberapa rentang, yaitu VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, dan EHF. Pengelolaan spektrum dibagi menjadi dua, yaitu berlisensi dan tak berlisensi. Tantangan alokasi frekuensi yaitu kelangkaan spektrum dan interferensi frekuensi pada jaringan seluler, yaitu 2G, 3G, 4G, dan 5G. Konferensi satuan frekuensi, tangga satuan yaitu Hertz, Kilohertz, Megahertz, Gigahertz, dan Terahertz dikali atau dibagi menjadi 1000. Modulasi analog adalah proses memodifikasi sinyal pembawa analog berdasarkan sinyal informasi analog. Tujuan modulasi yaitu mengirim sinyal jarak jauh, menghemat bandwidth, mengurangi interferensi, dan menyesuaikan karakteristik media transmisi. Jenis-jenis modulasi analog. Yang pertama adalah AM, amplitude carrier merubah mengikuti sinyal informasi. Kelebihannya adalah jangkauan jauh dan instalasi mudah. Kekurangannya yaitu mudah noise atau bandwidth kecil.
Yang kedua adalah VM, frekuensi carrier berubah sesuai gelombang informasi. Kelebihannya yaitu lebih tahan noise, daya transmisi kecil, dan kekurangannya bandwidth lebih besar dan rangkaian lebih rumit. Yang ketiga adalah PM, sudut fase carrier diubah sesuai sinyal analog. Modulasi digital adalah proses menumpangkan sinyal digital bit 0 dan 1 ke dalam sinyal pembawa carrier sehingga bentuk gelombang carrier berubah mengikuti pola bit. Tujuannya yaitu mengonversi bit digital agar dapat dikirim melalui media komunikasi berfrekuensi tinggi. Jenis-jenis modulasi digital yaitu amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Komunikasi gelombang mikro adalah komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi 1-300 GHz, digunakan untuk transmisi data berkecepatan tinggi pada jarak menengah hingga jauh. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan dua antena, membutuhkan line of sight, dan sinyal yang dikirim biasanya berupa data digital. Jenis-jenis komunikasi gelombang mikro. Yang pertama, gelombang mikro terestrial, gelombang mikro satelit, point to multipoint, WLL, gelombang mikro milimeter, mobile microwave communication, dan FWA. Komunikasi gelombang mikro, instalasi cepat dan fleksibel, tidak butuh kabel, biaya lebih rendah dibanding serat optik, bandwidth tinggi, mampu memproses data besar. Keterbatasannya yaitu karena jarak jauh perlu line of sight, dipengaruhi cuaca dan interferensi dari perangkat sefrekuensi. Komunikasi gelombang radio. Prinsip dasar komunikasi. Sistem komunikasi adalah rangkaian perangkat untuk menyebarkan informasi. Radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk membawa informasi. Informasi dikirim dengan memodulasi sifat gelombang pembawa, amplitudo, frekuensi, fase, dan lebar pulsa. Yang kedua adalah elemen penyusun komunikasi radio, terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama sumber informasi, yang kedua pemancar atau transmitter, yang ketiga adalah saluran atau channel, yang keempat adalah penerima atau receiver, dan yang kelima adalah menggunakan informasi atau pengguna informasi. Yang ketiga, blok diagram sistem radio. Blok sistem meliputi modulator, RF power amplifier, mixer, osilator, IF amplifier, dan demulator. Yang keempat adalah komponen pemancar, yaitu modulator, amplifier, osilator, dan antena. Komponen penerima, yaitu antena, amplifier, mixer, IF amplifier, dan demulator. Saluran transmisi, media penghantar sinyal frekuensi radio seperti kabel khusus digunakan untuk menghubungkan pemancar atau penerima dengan antena, distribusi televisi kabel, routing telepon, jaringan komputer berkecepatan tinggi. Antena memiliki beberapa jenis, dan antena memiliki gain, polarisasi, dan bentuk berbeda sesuai kebutuhan. Cara kerja sistem komunikasi radio, yaitu pemancar menghasilkan sinyal dan memancarkan melalui antena. Sinyal merambat sebagai gelombang elektromagnetik melalui udara atau ruang hampa. Antena penerima menangkap sinyal dan mengirimkannya ke rangkaian penerima. Radio tetap dapat bekerja di ruang hampa, digunakan untuk komunikasi luar angkasa. Perkembangan konsep radio. Maxwell pertama kali merumuskan teori gelombang elektromagnetik. Hertz membuktikan sifat-sifat gelombang tersebut secara eksperimen. Teknologi radio berkembang menjadi dasar komunikasi modern termasuk ponsel dan radar. Sistem modulasi. 3 jenis modulasi utama, yaitu AM, VM, dan PM. Propagasi gelombang radio terdiri dari 3 jenis, LF, HF, dan VHF. Jenis sistem radio terdiri dari radio konvensional dan radio trunking. Komunikasi serat optik. Serat optik adalah teknologi komunikasi yang mentransmisikan data dalam bentuk pulsa cahaya melalui serat kaca atau plastik. Sistem ini mampu mengirim data berkecepatan tinggi dan jarak jauh atau jarak yang sangat jauh. Prinsip kerja, sinyal listrik berupa suara, teks, video, atau data diubah menjadi sinyal cahaya. Cahaya merambat dalam inti serat optik menggunakan prinsip total internal reflection sehingga tidak banyak kehilangan sinyal. Di ujung serat, cahaya diubah menjadi sinyal listrik oleh detektor optik.
Struktur dasar kabel optik yang pertama adalah core atau inti, cladding, coating atau jaket, strake member, dan outer jaket. Karakteristik serat optik yaitu ukuran kecil, ringan, lentur, tidak berkarat, rugi rendah, kapasitas besar, bebas induksi dan cross-talk, tahan temperatur tinggi, tidak menimbulkan bunga api. Jenis-jenis serat optik yang pertama adalah multi-mode step index, yang kedua adalah multi-mode grounded index, yang ketiga single mode step index. Kelebihan sistem komunikasi: kecepatan tinggi, bandwidth besar, kehilangan sinyal rendah, keamanan data tinggi, dan tahan interferensi elektromagnetik. Keterbatasan: biaya instalasi tinggi, kabel mudah rapuh, membutuhkan peralatan khusus, aplikasi serat optik, jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, jaringan TV kabel, dan sistem sensor. Sistem komunikasi satelit. Pengertian satelit. Satelit adalah objek yang mengorbit atau bergerak mengelilingi objek lain dalam lintasan tertentu yang disebut orbit. Sistem komunikasi satelit merupakan sistem komunikasi radio di mana satelit berfungsi sebagai repeater yang menerima, memperkuat, dan memancarkan kembali sinyal ke bumi. Konfigurasi sistem komunikasi satelit terdiri dari stasiun bumi, satelit, stasiun bumi RX, dan stasiun pengendali. Fungsi satelit menguatkan sinyal IF yang diterima, mengubah frekuensi RF uplink ke RF downlink, memancarkan sinyal kembali ke bumi secara broadcast. Fungsi stasiun pengendali mengendalikan posisi satelit, memantau kondisi satelit, dan mengelola trafik dan jaringan satelit. Fungsi stasiun bumi yaitu TX dan RX. Kelebihan sistem komunikasi satelit: cakupan sangat luas, mampu broadcast, instalasi cepat. Kekurangan sistem komunikasi satelit: kapasitas terbatas, delay tinggi, biaya investasi besar, interferensi, keterbatasan sumber daya. Jenis-jenis stasiun bumi: SB utama, SB besar, SB sedang, SB kecil, SB bergerak, dan stasiun TVRO. Orbit satelit terdiri dari parameter eksentrisitas, inklinasi, ketinggian. Jenis orbit berdasarkan ketinggian yaitu LEO, MEO, GEO, dan HIEO. Orbit yang harus dihindari yaitu Van Allen Radiation Belt, yaitu zona radiasi tinggi yang berbahaya bagi satelit. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga otaknya gak nge-lag, ilmunya nyangkut, dan gak lost connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.